Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Nah, ini slide terakhir. Ini Ya, saya dapat menjelaskan struktur sebuah esai. Ini dari saya, Kak. Saya kemarin tuh ya. dengan topik SDM saya mengangkat judulnya itu kualitas diri energi besar bagi negeri. Oh, keren. Jadi itu, Kualitas. Kak. Jadi menurut saya tuh indah karena apa ya? Kualitas diri jadi akhirnya tuh I. Kualitas diri energi besar bagi negeri. Jadi kualitas Siap. saya pribadi tapi itu sangat dibutuhkan untuk mensupport pertumbuhan, perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kalau seperti saya 10 orang lumayan ya Indonesia Timur. Masih positif. Siap. Depan harus selalu positif, harus selalu semangat. Jadi gitu Kak Dani. Menurut Kak Dani seperti apa Iya. nih? Kualitas diri, energi besar bagi negeri. Itu kemarin Keren judulnya. sih itu. Kalau kita baca itu udah ringan tapi bermakna gitu. Itu sih Terima kesannya bagi kasih. saya. Siap, lanjut Kak. Siap Kak. Nah terus untuk yang saya lakukan di sini uh, di pertama ini ada aturan-aturan dalam entah kita menulis 5 paragraf, saya kemarin 8 paragraf, harus dengan poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi, harus korelasi. Terus ingat, saya revisinya tuh 5 kali. Wow. Jangan pernah merasa paling bisa. Karena ketika saya membaca satu esai, belum tentu perspektifnya akan sama dengan Kak Dani. Atau belum tentu akan sama dengan teman-teman yang lain. Ini Kak sedikit sharing, kemarin di PB banyak sekali bertemu teman-teman yang super hebat. Satu sangat memuji, sangat mengidolakan teman-teman yang semangatnya tidak pernah patah, pernah gagal beberapa kali, ada sampai 4-5 kali dan dia masih mau berjuang. Saya bersyukur saya one shot Kak ya, tapi esainya nggak one shot, di esainya revisi 5 kali. Mantap. Revisi 5 kali itu Kak, itu gimana taunya Kak? Kak Lukas kasih tunjuk ke teman-teman untuk dinilai atau baca-baca sendiri lagi atau gimana Kak? Saya kan paham esai itu 3 tahun terakhir ini 2018 saya belajar segala macam, saya coba tulis. Pada saat saya pahami lagi definisi esai, daya tarik dari saya pribadi individu untuk menjual personal brandingnya saya. Akhirnya saya kembali lagi ke yang dari itu yang menjabarkan esai versi Indonesianya, ada sastra-sastranya. Kebetulan saya juga suka literasi, suka sastra. Sepertinya judul tuh saya ganti 3 kali ya. Itu tuh awalnya bukan kualitas diri energi besar bagi negeri, tapi karena saya baca, saya ulangi, lebih keren ini sih. Itu kedua tuh saya revisi sendiri. Terus ketiga itu ada Kakak Werdi, saya hubungi via kenal lewat IG. Terus saya hubungi karena ada Kakak Werdi sekian angkatan. Iya. Dan direspon sangat baik. Kebetulan kakak ini juga prodinya SDM. Sekarang lagi ongoing di UI. Terus beliau dengan berbesar hati, beliau menyarankan, oh iya Kak, ini harus dimasukin pendapat ahlinya ya, harus ada undang-undang yang dimasukin ya, biar ilmiah. Sudah saya input lagi. Yang ketiga pun dengan kakak yang ongoing di Unair, direspon baik juga sama Kakak Werdi. Yang kelima closing oleh saya sendiri. Saya share lagi ke 4 orang saya bertanya itu, mereka bilang, Kakak sudah mantap banget Kak, udah keren. Intinya Kakak seperti itu. Siap. Oke Kak, jadi tahu nih teman-teman, kita walaupun udah nulis seperti yang disampaikan Kak Lukas tadi, walaupun kita udah ngerasa mantap nih sebenarnya esai kita, tapi kita harus juga tanya pendapat teman-teman kita gitu, supaya mendapatkan insight-insight baru mungkin itu berguna untuk peningkatan kualitas esai kita. Gitu, Kak. Oke Kak, lanjut Kak ke poin selanjutnya. Ini Kak, untuk ini dari saya Kak ya, versi saya. Yang pertama tuh langsung dengan terlahir untuk mengekspresikan, bukan untuk mengesankan. Ini LPDP banget Kak.
Karena LPDP itu ketika berbuat positif pun kadang tidak dihargai, itu pasti dimanapun. Kita udah lakukan yang terbaik, saking terbaiknya dibilang apa ya, terlalu banyak aksi. Ya sudah kita pikirkan, ya saya buat baik bukan untuk mengesankan semua orang. Ada yang suka dan nggak suka. Saya memasukkan itu. Dan ini pun relate dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini kan. Karena saya dari praktisi, ketika saya kerja dan nilai nggak baik, maunya gini, syukur-syukur sama kerja penuh tanggung jawab versi saya gitu. Sekalipun dinilainya nggak baik, karena kan memang ada analisis SWOT. Dimanapun itu kan ada kelemahan, ada kekuatan, ada peluang, ada konflik, ada masalah. Tapi bagaimana kita menjadi individu yang kuat, makanya saya bilang untuk mendengarkan hal racun dalam lingkungan toksik sekalipun, sudahlah. Intinya yang kita tahu ada orang-orang positif, lingkungan positif yang membangun dan menerima kita. Itu yang saya imajinasikan, yang saya pikirkan dalam pemikiran saya waktu saya menulis itu, Kak. Oke, menarik nih, benar-benar menarik. Ini berupa salah satu apa ya, cara juga ya teman-teman. Teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang sama dengan Kak Lukas. Oke Kak, lanjut Kak. Ini terus pentingnya lagi, quote-quote ini kan penting, tapi langkah baik tuh karena kita suka literasi. Dari quote itu kita buat turunan deh, kita buat quote-nya sendiri. Kita buat versi kita sendiri. Itu nanti kadang ditanyakan waktu di wawancara. Mohon maaf, kamu dapat ini dari mana? Terus kamu bisa beda ini seperti apa? Kita berikan pandangan dan sama tim reviewernya LPDP itu yang wow, hebat ya. Bukan hebatnya kita, maksudnya kamu ternyata menganalisanya sejauh ini ya, analytical thinkingnya bagus. Jadi itu tuh kayak langsung mendapatkan apa istilahnya ya, kita tidak merasa bahwa kita paling bisa sih, tidak. Teman-teman PDP itu pasti bisa semua, hebat semua, tapi diberikan nilai khusus bahwa ternyata usahamu sejauh ini ya. Contohnya kemarin Kak saya jelaskan, definisi kehidupan bagi saya adalah bagaimana saya berjuang sekalipun nih faktanya di usia 6 tahun bapak saya sudah tidak ada, dan meninggal. Di usia 8 tahun mama saya juga meninggal, saya sempat putus sekolah. Tapi itu bukan saya mau dikasihani sih, enggak. Saya sama sekali enggak mau dikasihani. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa Bu, Pak, di sini satu punya sahabat, satu punya relasi yang bagus banget. Beliau tulus, keluarganya tulus, dan satu disupport untuk belajar. Nah, saya bersyukurnya bahwa saya menyadari belajar itu penting. Dengan belajar itu bisa merubah nasib, dan saya gunakan rumus itu sampai hari ini. Nah, terus siap. Di waktu saya putus sekolah itu ternyata saya berpikir di SMP, saya lulus di SMP itu kan nilai tertinggi nih di SMP negeri 3-nya saya di Jepang. Tapi saya harus putus sekolah karena memang no have family untuk punya responsibility kehidupan saya. Tapi saat di usia itu tuh, tapi satu rasakan banget nikmatnya saat ini. Ternyata dulu kalau saya tidak putus tuh berarti saya kurang akan refleksi diri, bahwa satu nggak sadar pentingnya sekolah, satu nggak sadar pentingnya buku. Dan setelah saya masuk SMA, Kak, satu dipilih sebagai ketua OSIS dan duta mengkampanyekan tentang pentingnya buku dan sekolah di Radio Talk Pelajar Flores. Di usia itu saya berpikir, Tuhan indah sekali ya. Di balik ada cobaan, tapi ada pelangi yang saya dapatkan. Dan itu tabungan untuk saya sampai hari ini, Kak. Wow, keren. Jadi imajinasi lagi tuh semua. Nikmat sih nulis esai itu, nikmat banget. Iya. Artinya setelah refleksi diri, kayak Kak Lukas nunjukin daya juang tadi ya Kak ya, itu ditulisin ya Kak ya di esai Kak Lukas ya. Keren sih memang. Pastinya Kak. Di fase itu saya tetap menjadi pribadi yang kuat dan gigih berjuang. Ada tuh. Iya. Ya ini penting nih teman-teman yang kayak disampaikan Kak Lukas. Saya pribadi kan nulis esai juga nih Kak. Nah, itu saya juga sampein gimana saya berjuang juga gitu di versinya saya gitu. Saya tulisin di esai. Dan itu mungkin ya itu jadi salah satu poin penting juga bagi LPDP ngelihat kita itu pribadi yang tekun, ulet, gigih nggak kayak gitu. Teman-teman juga bisa nulis ini juga nanti versinya masing-masing gitu, karena kita setiap manusia kan punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Lanjut Kak. Benar Kak. Benar Kak, ini untuk yang di paragraf 1 ya, intinya gini, nanti kalau saya tulis yang lemah, saya nilai nggak bagus dong.
Kalau dari Iya. saya, analytical thinkingnya saya, yang dilihat itu seperti tadi kakak bilang, ketika kita lemah, ketika kita gagal, ketika kita kecewa, di rentangan waktu itu berapa lama Anda kecewa, berapa lama Anda merasa gagal, terus berapa lama Anda bangun dan bangkit. Nah itu kan ini kak, selain sharing sama orang terdekat, buku itu sangat membantu kak. Jadi satu sangat berterima kasih ke buku cerita Bobo di tahun-tahun segitu kan Bobo sangat-sangat mendominasi bacaan anak tuh. Itu tuh Iya. dream saya tuh dibangun, building dreamnya tuh dibangun dengan didukung oleh sahabat-sahabat yang kawan sepertinya kita sekolah sih, seperti kita harus rajin belajar sih. Nah itu semua tuh kemarin tercurahkan di esai saya di paragraf 1 ini. Siap, Kak. Dibuat sedemikian rupa. Terus selanjutnya kak, di lanjutannya saya membahas tentang satu bersyukur setelah lulus SMA saya tidak lanjut kuliah. Sedangkan sahabat saya tuh dia lolos di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kami dalam sekelas tuh berlima sahabat. Yang satu di Universitas Indonesia, yang satu di Airlangga, yang satu di ITB, yang satunya di Unpad di Bandung. Pokoknya itu di waktu itu manusia mana sih tidak kecewa? Tuhan, kok saya dikasih semangat belajarnya tinggi, seaktif di OSIS, ikut debat dan segala macam, saya masuk. Nanti kan kita masukin tuh prestasi perderai kan ada tuh di itunya sendiri. Tapi di sini saya merangkum semua itu. Di situ saya merasa apa nih yang saya harus lakukan Tuhan? Pijakan apa nih? Ternyata itu dia di lingkungan positif. Saya percaya sekali lingkaran positif itu punya peran atau andil yang sangat luar biasa. Waktu itu secara pribadi saya down. Saya bilang, oh ya kawan, saya ngejar nilai segini tapi percuma, tidak kuliah, harus gagal karena tidak ada uang. Dan mereka semua bilang gini kak, kawan, ingat kita pribadi pembelajar, belajar saja dulu. Yakin, suatu saat ketika kami lulus dan kami sudah kerja, kamu akan lanjutkan S2 di situ. Dan itu terjadi. Saya mengenal atmosfer UI ketika PB kemarin. Itu tuh benar-benar, Tuhan, ini sabda semesta mendukung sekali ya. Maksudnya saya mau sampaikan bahwa ketika kuliah pun, saya kuliah di usia 26 tahun kak. 26 tahun baru lanjut S1 karena diizinkan dari Gramedia itu. Jadi tantangan banget tuh. Tapi saya ceritakan. Oke kak, lanjut kak ke poin selanjutnya. Ini menarik nih. Oke, poin selanjutnya itu jadi ketika kerja di Gramedia masalah banyak. Tapi dari situ saya mulai belajar tentang bagaimana apa sih SDM. Nah, informasi penting dulu. Saya pernah merantau Jakarta, pernah merantau di Bali, saya pernah menjadi store leadernya PT Alfamart di Bali selama 2 tahun. Saya pernah menjadi trainer. Ini kisah-kisah yang akhirnya kenapa saya tertarik belajar SDM. Karena kembali lagi ke praktisi, saya mengalami fakta di lapangan, sepertinya saya belajar jadi HRD sih. Kenapa sih anak ini dia pintar, kenapa sih tidak diterima? Dia lo kelihatan menarik, kenapa sih tidak diterima? Saya cari tahu dong. Dulu ini kenapa sih diterima ya sama HRD-nya? Oh dia tuh nggak ada kenalan sama di situ, dia tuh. Jadi situ tuh ini masalah sih. Ini kenapa sih harus begini? Saya tuh sampai berjanji jadi HRD pun seperti ini ya. Ini fakta yang saya dapatkan ya. Mungkin maaf teman-teman atau Kak Dani, kita punya pengalaman berbeda ya. Tapi ini saya harus sampaikan, saya harus sharing bahwa ternyata dunia gelapnya SDM ya yang saya tahu waktu itu ya. Di tahun 2012, 2013 banyak teman-teman yang bagus ininya, CV-nya bagus tapi tidak diterima. Nah, di situ kayaknya menarik nih belajar SDM. Saya kuliah kelas sore, saya sambil bekerja di Kompas Gramedia. Lelah pasti. Lelah tuh semua normalnya manusia, capek, lelah pasti. Tapi afirmasi positif yang dibangun, saya bilang, God, 5 tahun ke depan saya harus jadi ini sih. Dan saya menceritakan semua itu di esai, terus saya ke Kementerian Sosial, nggak pernah lelah belajar sih pastinya. Makanya satu sangat menyadari riset itu penting, belajar itu penting, itu menjadi aset utama untuk bertumbuh dan berkembang bagi diri kita sendiri dan orang sekitar. Seperti Kak Dani yang sudah punya channel YouTube Kelas Kosong itu, karena itu mungkin di sini saya menarik ya, ini Kak Dani sudah punya ini, mungkin di mata orang kecil ya, followersnya masih ini, tapi nilainya saya Kak, kalau dari SDM itu sangat melihat kualitasnya Kak.
Karena 1 dibanding 1.000 orang tuh pasti beda. Siap. Kan makanya di situ di LPDP ada tuh unsur pembeda kita dengan peserta lainnya. Itu kan dilihat. Jadi gitu Kak. Oke, artinya memang pengalaman adalah guru yang paling baik ya untuk mengajarkan kita gitu. Dan Kak Lukas itu sebenarnya Sangat sedang Kak. menuliskan pengalaman hidupnya saja gitu di esai. Nah, teman-teman juga Iya. pasti, saya pastikan punya versinya masing-masing gitu ya Kak Lukas ya. Jadi tuliskan saja gitu. Benar Kak. Nah, iya. Oke, keren sih itu Kak. Lanjut Kak, poin 3 nih Kak. Faktanya Sama di ini Kak. Selanjutnya Hah? tuh faktanya. Di sini saya sampaikan nih, faktanya di Dinas Peternakan sangat membutuhkan. Nah itu tadi saya ceritakan bahwa ditangani job desk di tim keuangan, tim kepegawaian itu dari output medik veteriner yang notabene tidak belajar tentang ilmu itu. Karena kata manajemen, orang dengar manajemen. Manajemen itu hal mudah mengatur. Tapi mengatur Ya. seperti apa nih? Disiplin diutamakan kah? Kejujuran diutamakan, itu kan indikator terkait semua tuh. Nah kalau dari manajemen SDM kan kami sudah punya belajar. Oh, skill motivasi. Oh, skill untuk bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang banyak angka. Oh, skill untuk sharing. Kepegawaian ini kan dibutuhkan sharing. Terapis otak. Seorang sub kepegawaian seperti di swasta kan HRD. Dia harus memahami, oh si A ini seperti ini ya karakternya. Oh si B ini kalau nggak datang informasinya seperti ini ya. Udah keseringan berduka terus. Ini masalah kecil. Udah informasi berduka terus, cari tahu dong benar nggak sih apa yang diinformasikan? Jujur nggak sih anak ini? Nah, itu kan tidak pasti didapatkan dari peternakan yang notabene medik veteriner dari peternakan murni ini. Sedangkan kepegawaian dibutuhkan seorang kontroler yang seperti itu output pendidikannya. Karena memang sudah belajar secara ilmu. Jadi itu Kak. Nah, di situ saya menyampaikan intinya di situ tidak kata trennya tuh kita tidak lebay sih. Intinya fakta yang disampaikan di esai itu tanpa bermaksud, ini ingat penting banget, tanpa bermaksud kita merusakkan reputasi di dunia kerjanya kita. Iya. Tanpa kita menyalahkan pimpinan, tanpa kita mengecilkan teman-teman kerja kita, kita paling bisa nih di pekerjaan ini. Ini masalah nih buat saya harus menjadi memberi solusi, problem solver. Tidak seperti itu. Fakta kita sampaikan, solusi apa yang dibuat saat itu, dan goal apa nih yang impact-nya nanti dari magister. Seperti saya nih Kak, tujuan saya kan magister analisis jabatan. 2027 kalau Tuhan sudah berkenan, Kakak Werdi, Kak Dani sudah doakan semua, sudah lolos dan lancar, saya balik mengabdi. Goal saya itu menjadi analis jabatan profesional, seakan bekerja sangat sesuai aturan dengan undang-undang yang saya juga masukkan di sini, sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2012. Itu sebagai senjata saya nanti, saya tuliskan di sini kan. Terus nanti untuk mencapai tujuan organisasi harusnya memiliki analis jabatan merupakan kegiatan mutlak yang diperlukan. Berarti keberadaan saya ini tidak pantas ditolak, itu harus diterima. Kan makanya kan diloloskan tuh di LPDP karena memang dibutuhkan. Dan ini menariknya saya ikutkan direkomendasikan juga dari pimpinan karena memang dibutuhkan. Jadi ingat, jangan no tipu-tipu, sesuai fakta, dan juga ingat saya menjadi problem solver dan sesuai dengan ilmu yang saya pelajari. Itu kontribusi. Keren. Itu harus dibahas tuh di situ. Lengkap sudah ya Kak ya, artinya bagaimana Kak Lukas nulisin, apa prosesnya, kemudian apa saja yang dituliskan sampai akhir tadi. Ini yang Kak Dani bilang sentuhan akhir, ilmu SDM ini kan general banget. How to find or get the best person and how to match it. Itu SDM banget. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Itu teori dasar kan. Oke, keren sih itu. Artinya jelas lah teman-teman. Terima kasih Kak. Siap Kak. Boleh Kak? Di stop share. Kita diskusi santai dulu Kak. Nah, coba kita review dan coba simpulkan ya teman-teman. Bahwasanya dari penjelasan Kak Lukas tadi, cara-cara beliau
menemukan ide, kemudian em, proses penulisannya mulai dari menentukan topik, kemudian menulis outline, riset. Nah, hal yang penting itu riset gitu. Selain di fakta, kemudian beliau juga cari literaturnya ya Kak ya. Cari undang-undangnya bahkan ya teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama dengan versinya disesuaikan dengan versi pekerjaannya masing-masing gitu sih. Dan yang paling penting sih menurut saya dari tadi apa yang terjadi di diri kita itu yang dituliskan gitu. Artinya no tipu-tipu kalau bahasa Kak Lukasnya tadi. Keren banget sih itu. Iya. Dan iya, artinya di sini tuh otentik ya Kak ya. Karena ini akan dipertanggungjawabkan lagi di apa Iya. namanya Kak? Di wawancara ya Kak ya. Nah, itu penting ya teman-teman. Iya. Ada terakhir nih saya highlight di situ ada quotes tadi. Nah, ini penting nih teman-teman. Quotes ini menurut saya adalah salah satu pemanis tapi penting gitu. Pemanis di esai tapi penting gitu. Iya, Mas Ferdi benar. kemarin bilang ada quotes dia ngutip Bung Hatta. Kemudian Mas Lukas barusan ngutip versinya orang HRD SDM gitu Mas ya. Nah, fun fact-nya teman-teman, Ya. saya juga um, buat kutipan, tapi itu versi diri saya sendiri. Quotes-nya Armadani itu seperti apa gitu. Sharing saja, dulu saya nulis itu pendidikan adalah mata pisau yang paling tajam untuk mencabik-cabik belenggu tali kemiskinan. Gitu. Armadani gitu. Saya tulis kayak gitu. Quote-nya saya pribadi itu teman-teman Sangat keren, mahal, kalau mahal. teman-teman cari itu nggak akan ketemu sih Itu karena mahal, versi Kak. saya sendiri gitu. Itu juga sebenarnya saya refleksikan dari kehidupan saya, perjuangan saya gitu di esai saya tersebut. Itu quotes-nya pertama tuh saya tuliskan, baru saya jabarkan siapa saya, kemudian persoalan yang saya angkat, kemudian apa solusi dari saya, dan terakhir kayak 24/5 juga saya angkat tadi kayak Kak Lukas bilang tadi, dan diselaraskan dengan visi misi LPDP. Nah itu mungkin teman-teman sharing dari kami. Nanti kalau Benar misalnya sekali. teman-teman ada mau didiskusikan lagi, kemudian ada yang mau ditanyakan, kritik dan saran sangat terbuka buat kami. Silahkan tulis di kolom komentarnya. Demikian video kali ini. Kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.